Bima merapikan simpul dasinya, pantulan di cermin menunjukkan seorang pria yang memiliki segalanya, kecuali kebebasan untuk memilih wanita yang akan berada di tempat tidurnya malam itu. Kontrak telah ditandatangani. Pesta penuh kepura-puraan telah berakhir, dan sekarang yang tersisa adalah babak final. Menghadapi gadis mata duitan yang dipaksakan keluarganya untuk menjadi istrinya. Ia menuruni tangga marmer di rumah mewahnya, hatinya sedingin es. Melatih kata-kata kejam yang akan ia gunakan untuk menegaskan bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah lelucon. Ia akan menghinanya, menempatkannya pada posisinya, lalu meninggalkannya dalam kesunyian kamar emas itu. Di sisi lain, Kirana mendengar langkah kaki Bima mendekati kamar pengantin mereka. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang murni. Ia meringkuk di balik selimut sutra. Gaun pengantin putihnya masih melekat di tubuh seperti baju zirah yang tak berguna. Ia tahu pria itu membencinya, tetapi ia tidak menyangka bahwa kebenaran malam itu tidak hanya akan menyelamatkannya dari penghinaan, tetapi juga mengubah algojonya menjadi pria yang nyaris tak ia kenali. Upacara pernikahan mereka adalah sebuah pertunjukan dingin yang diatur dengan sempurna. Bagi para tamu, itu adalah pernikahan tahun ini, penyatuan Bima, pewaris kerajaan bisnis, dengan Kirana yang memesona, seorang gadis dengan kecantikan luar biasa, yang keluarganya tiba-tiba terselamatkan dari kebangkrutan. Senyum dipertukarkan, gelas-gelas sampahnya diangkat dalam toa-toa kosong, dan media mencatat setiap detail dari sandiwara mewah itu. Namun, di balik kamera, kenyataannya adalah gurun emosi. Bima nyaris tidak meliriknya di altar. Tangannya, ketika menggenggam tangan Kirana untuk bertukar cincin, sedingin logam yang ia selipkan di jarinya. Bima merasakan tatapan kasihan dan iri pada pengantinnya, dan rasa jijik yang pekat mulai terbentuk di perutnya. Ia melihat dalam diri Kirana perwujudan keserakahan ayahnya, seorang pria yang tidak ragu menjual putrinya sendiri untuk mempertahankan gaya hidupnya. Dan Kirana, dengan mata ketakutan dan postur tubuh yang ringkih, dalam benaknya adalah seorang aktris berbakat, memainkan peran sebagai korban yang lugu dengan sangat baik. Sementara itu, Kirana merasakan setiap tatapan seperti jarum yang menusuk kulitnya. Gaun pengantin, sebuah karya adibusana yang harganya lebih mahal dari yang bisa ia impikan seumur hidup, terasa seperti kostum yang berat dan menyesakkan. Di samping Bima, ia merasa kecil, hanya sebuah hiasan dalam acara yang merayakan hukumannya sendiri. Kecantikan menawan yang dibicarakan semua orang terasa seperti kutukan baginya. Alasan mengapa ia dipilih untuk pengorbanan ini. Selama pesta, Bima membimbingnya melintasi ballroom dengan cengkeraman tegas seseorang yang memegang aset berharga, bukan seorang istri. Dia tersenyum pada rekan bisnis, pada teman-teman, tetapi begitu mereka berpaling, topengnya jatuh, dan yang tersisa hanyalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang membuat Kirana ingin menghilang. Ia melihat ayahnya tertawa, menepuk punggung teman-teman barunya yang kaya, dan ibunya, dengan senyum sedih, selalu membuang muka setiap kali tatapan mereka bertemu. Mereka telah menyerahkannya, dan sekarang ia benar-benar sendirian. Perjalanan dari pesta ke rumah mewah itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Mobil mewah itu meluncur mulus di jalanan Jakarta yang terang benderang, tetapi di dalam kendaraan, kegelapan terasa nyata. Bima menatap keluar jendela, rahangnya mengeras, mengabaikan kehadiran Kirana seolah-olah ia adalah hantu. Kirana menautkan kedua tangannya di pangkuan, kukunya menancap di kulitnya sendiri. Upaya sia-sia untuk merasakan sesuatu selain rasa takut luar biasa yang menyesakkan tenggorokannya. Ia melirik profil Bima, garis rahangnya yang tegas, bahunya yang lebar di balik setelan jas yang sempurna. Secara objektif, ia adalah pria yang sangat tampan, tipe yang menghiasi sampul majalah bisnis. Tetapi ketampanannya mengintimidasi, sedingin es sebuah fasad untuk kekejaman yang ia rasakan memancar darinya. Setibanya di rumah mewah itu, sebuah istana modern, dari kaca dan beton yang lebih mirip museum daripada rumah, mereka disambut oleh seorang wanita parubaya dengan rambut beruban dan tatapan ramah. "Selamat datang, Nyonya," katanya dengan suara lembut. "Nama saya Ima, saya pengurus rumah tangga di sini. Saya siap membantu apapun yang Nyonya butuhkan." "Terima kasih, Bu Ima," bisik Kirana, suaranya nyaris tak terdengar. Itu adalah percikan kehangatan manusia pertama yang ia terima dalam beberapa jam. Bima tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menggerakkan dagunya ke arah tangga. "Bu Ima, tolong tunjukkan, Nyonya, di mana kamarnya?" Jeda sebelum kata Nyonya itu disengaja, sebuah sayatan kecil
Cara untuk mengingatkannya bahwa gelar barunya hanyalah formalitas. Bu Ima melemparkan pandangan cepat dan penuh pengertian pada Kirana sebelum membimbingnya menaiki tangga monumental itu. Tuan Bima adalah pria yang rumit, kata pengurus rumah itu dengan suara pelan, seolah berbagi rahasia. Tapi di suatu tempat di dalam sana, hatinya baik. Kirana sangat meragukannya. Kamar itu lebih besar dari seluruh apartemen tempat ia dibesarkan. Tempat tidur ukuran king size dengan kanopi mendominasi bagian tengah, ditutupi oleh spray sutra yang terasa cair saat disentuh. Pintu kaca membuka ke balkon pribadi dengan pemandangan taman yang terawat sempurna. Itu adalah kamar seorang putri. Sangkar emas. Bu Imah menunjukkan di mana letak lemari pakaian, yang sudah penuh dengan pakaian yang tidak pernah ia pilih, dan kamar mandi marmer dengan bak mandi yang tampak seperti kolam renang kecil. Kemudian, dengan satu tatapan simpati terakhir, pengurus rumah itu pergi, menutup pintu dengan lembut dan meninggalkan Kirana dalam kesunyian mutlak. Jam-jam berlalu. Kirana tidak berani melepas gaunnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya kaku, setiap suara di rumah membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar suara gelas berdenting di suatu tempat di lantai bawah. Lauda langkah kaki yang berat. Dia datang. Rasa takut yang selama ini menjadi dengungan konstan berubah menjadi jeritan memekakan di benaknya. Gagang pintu berputar. Bima masuk ke kamar tanpa mengetuk, jasnya sudah dilepas, dasinya dilonggarkan. Matanya menyapu ruangan dan mendarat padanya, yang meringkuk di tempat tidur. Senyum sinis melengkung di bibirnya. Dia menuangkan segelas whisky dari botol di atas meja sudut dan berjalan perlahan ke arahnya, seperti pemangsa yang menyudutkan mangsanya. Jadi, Cinderella kecil akhirnya tiba di istananya. Ia memulai, suaranya berat dan penuh sarkasme. Senang? Harganya mahal, tapi ayahmu tampaknya puas dengan kesepakatan itu. Kirana menelan ludah, tidak mampu menjawab. Kata-katanya persis seperti yang ia duga, kejam, langsung, dan menghina. Dia berhenti beberapa langkah darinya, gelas whisky berputar di tangannya. Mari kita perjelas, Kirana. Kamu di sini karena satu alasan. Memberikan keluargaku merger bisnis yang sangat mereka inginkan, dan pada akhirnya seorang ahli waris untuk menjaga citra. Selain itu, keberadaanmu di rumah ini tidak relevan bagiku. Kamu akan memiliki semua yang bisa dibeli dengan uang. Pakaian, perhiasan, perjalanan. Sebagai gantinya, kamu tidak akan bertanya. Kamu tidak akan ikut campur dalam urusanku. Dan yang terpenting, jangan berpura-pura bahwa ini adalah pernikahan sungguhan. Dia berhenti, menunggu reaksi. Ketika Kirana hanya diam, gemetar hebat, kekesalannya tumbuh. Dia mengharapkan air mata, permohonan, atau mungkin percikan perlawanan dari seorang penipu yang terpojok. Keheningan Kirana yang ketakutan membuatnya goyah. Kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Geramnya, melangkah maju. Tidak akan mencoba meyakinkanku tentang kepolosanmu? Mengatakan bahwa kamu jatuh cinta pada raksasa kaya raya ini? Aku tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya Kirana berhasil berbicara, suaranya tercekat. Oh, tidak tahu? Ejeknya mendekat lagi, hingga Kirana bisa mencium bau whisky dan parfum mahal yang ia kenakan. Dia membungkuk, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Kirana. Kalau begitu biar aku yang katakan untukmu. Kamu adalah barang dagangan, sudah dibeli dan dilunasi. Aku harap kamu memenuhi bagianmu dalam perjanjian. Tapi jangan khawatir, tambahnya nadanya meneteskan racun. Aku tidak punya minat sedikit pun untuk menyentuhmu. Wanita sepertimu yang menjual diri dengan mudah tidak menarik bagiku. Kamu boleh simpan keperawanan sandiwaramu itu untuk siapapun yang tertarik. Tuduhan itu menghantamnya seperti tamparan. Ketidakadilan dari kata-kata itu, cara Bima mengasumsikan yang terburuk tentangnya tanpa mengenalnya sama sekali, menghancurkan penghalang rasa takutnya. Air mata kemarahan dan penghinaan menggenang di matanya. Anda tidak tahu apa-apa tentang saya, bisiknya, suaranya bergetar namun tegas. Oh, aku tahu semua yang perlu aku tahu. Balasnya, cemoohan terpancar jelas. Aku tahu ayahmu tenggelam dalam utang dan melihat namaku sebagai penyelamat. Dan aku tahu kamu menerima peran itu dengan sukarela. Saya tidak punya pilihan. Selalu ada pilihan. Ia meledak, amarah yang selama ini ia tahan akhirnya meluap. Dia mencengkeram lengannya, kekuatan cengkeramannya membuat Kirana meringis. Kamu bisa saja bilang tidak, tapi kemewahan lebih menggoda, kan? Hidup yang mudah. Tak. Teriak Kirana, air mata kini mengalir deras di wajahnya. Anda pikir saya menginginkan ini? Dijual? Diperlakukan seperti benda? Lihat saya. Ia menantangnya, mengangkat dagu. Anda pikir saya berpura-pura merasakan ketakutan ini? Rasa jijik yang saya rasakan terhadap situasi ini?
Bima menatapnya, terkejut oleh ledakannya. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu di matanya yang gelap dan berlinang air mata yang bukan akting. Itu adalah rasa sakit yang murni, tulus. Tapi sinismenya adalah benteng yang kokoh. Pertunjukan yang luar biasa, katanya lebih pelan, melepaskannya. Dengan kasar, tapi itu tidak akan berhasil padaku. Sekarang mari kita ke intinya. Aku akan tidur di kamar sebelah. Ini kamarmu. Besok kita akan menetapkan aturan definitif kontrak kita. Dia berbalik untuk pergi, merasakan rasa pahit di mulutnya. Adegan itu tidak berjalan sesuai rencana. Dia ingin merasa menang, memegang kendali. Ia merasa kotor. Ketika dia sudah di ambang pintu, suara Kirana rapuh seperti benang sutra menghentikannya. Anda bilang keperawanan sandiwara. Dia berbalik perlahan, satu alis terangkat. Ya, itu trik tetua. Pengantin wanita yang suci dan tak tersentuh. Sayang sekali, aku tidak percaya pada dongeng. Kirana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan percikan keberanian terakhir yang tersisa. Ini adalah satu-satunya kebenarannya, satu-satunya hal yang masih menjadi miliknya di dunia kebohongan ini. Ini bukan sandiwara, katanya, suaranya begitu pelan hingga Bima nyaris tidak mendengarnya. Saya masih perawan. Pernyataan itu menggantung di udara, syarat dengan beban yang tak terduga. Bima membeku. Dia memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencari tanda-tanda tipu daya, petunjuk kebohongan. Tapi yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang tulus dan ketakutan, wajah pucat berlumuran air mata, dan kerapuhan yang begitu mentah hingga hampir mustahil untuk dibuat-buat. Keyakinannya, baju zirah arogansi yang melindunginya mulai retak. Dia tertawa, tetapi suaranya terdengar hampa, tanpa keyakinan. Usaha yang bagus. Itu kebenarannya. Desa Kirana, dagunya bergetar. Ayah menjual saya pada Anda, tapi kehormatan saya tidak bisa ia ambil. Tidak ada yang bisa. Saya menyimpannya untuk seseorang yang mencintai saya. Bagian terakhir keluar seperti isak tangis yang menyakitkan. Keheningan yang menyusul memekakan telinga. Dalam benak Bima, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu dengan cara yang baru dan mengganggu. Ketakutannya di altar, tangannya yang gemetar, penolakannya untuk menatap Bima. Itu bukan perilaku penipu berpengalaman. Itu adalah kepanikan seorang gadis lugu yang digiring ke rumah jagal. Judul utama di benaknya bergema. Dia siap menghinanya sampai dia menemukan bahwa sebenarnya dialah yang tertipu. Dia tidak ditipu oleh Kirana. Dia ditipu oleh asumsinya sendiri, oleh pandangan sinisnya terhadap dunia yang membuatnya melukis korban dengan warna predator. Dia bukan algojo bagi seorang gadis mata duitan. Dia adalah kaki tangan yang tidak disadari dalam pengorbanan seorang wanita muda. Rasa jijik yang ia rasakan menguap digantikan oleh gelombang sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Campuran antara keterkejutan, rasa bersalah, dan kebingungan yang luar biasa. Dia menatap Kirana, benar-benar menatapnya untuk pertama kali, dan tidak melihat piala, barang tawar-menawar, atau pembohong. Dia melihat seorang gadis berusia 22 tahun, ketakutan, sendirian, terperangkap dalam jebakan yang sama kejamnya dengan jebakannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik lembut yang terdengar seperti guntur di keheningan rumah itu. Kirana mendengar langkah kakinya menjauh di koridor dan, untuk pertama kalinya malam itu, menghembuskan napas yang bahkan tidak ia sadari sedang ia tahan. Tubuhnya ambruk di atas spray sutra dalam tangisan lega dan putus asa yang tak terkendali. Di koridor, Bima bersandar di dinding, kepala di antara kedua tangannya. Rencananya untuk menghina, Kirana hancur berkeping-keping. Dan di tempat kemarahan dinginnya, sebuah pertanyaan yang mengganggu mulai terbentuk. Jika Kirana adalah korban, lalu itu membuatnya menjadi apa? Pagi berikutnya lahir dalam keheningan yang tegang. Kirana nyaris tidak tidur, dihantui oleh rollercoaster emosi semalam. Bayangan wajah terkejut Bima sebelum dia pergi terpatri dalam benaknya. Dia tidak tahu apa yang harus diharapkan. Gelombang tuduhan lain? Atau penghinaan yang lebih dingin? Dengan jantung berdebar kencang, ia mengenakan salah satu gaun sederhana yang telah disiapkan Bu Ima. Merasa seperti seorang penipu di tengah kemewahan dan turun ke ruang makan. Ruangan itu sama luas dan megahnya dengan bagian rumah lainnya, dengan meja mahoni yang dipoles yang bisa menampung 20 orang. Bima sudah ada di sana, duduk di ujung meja, membaca berita di tablet. Dia mengangkat mata saat Kirana masuk. Tidak ada kehangatan dalam tatapannya, tetapi penghinaan tajam dari malam sebelumnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi netral hampir analitis.
Selamat pagi, katanya, suaranya datar. Bu Imah memberitahuku kamu suka kopi susu dan buah-buahan. Aku sudah minta disiapkan. Kirana membeku sesaat. Perhatian kecil itu begitu tak terduga hingga membuatnya terdiam. Oh, terima kasih, gagapnya, duduk sejauh mungkin yang diizinkan etiket. Keheningan kembali menyelimuti, hanya dipecah oleh denting peralatan makan. Dia makan dengan suapan kecil, merasakan mata Bima padanya sesekali. Dia sedang mempelajarinya, dan itu membuatnya gugup, tetapi itu adalah kegugupan yang berbeda dari teror malam sebelumnya. Itu adalah ketidakpastian karena tidak tahu di mana ia berpijak. Gencatan senjata yang rapuh itu tiba-tiba terganggu oleh kedatangan seorang wanita yang lebih tua, berpakaian elegan dengan setelan desainer dan kalung mutiara yang memancarkan ketidaksetujuan. Rambutnya yang ditata sempurna membingkai wajah di mana kesombongan terukir di setiap garisnya. Bima, sayang, katanya dengan suara dibuat-buat sebelum memberikan ciuman di udara di samping pipi putranya. Matanya yang sedingin es kemudian mendarat pada Kirana. Dan kamu pasti pengantinnya. Kata itu terdengar seperti penghinaan. Ibu, kata Bima, nadanya tiba-tiba lebih dingin. Ini Kirana, istriku. Kirana, ini ibuku, Dewi. Istri, tentu saja, gumam Dewi, duduk dan memeriksa Kirana dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan kritis. Gaun yang cukup sederhana untuk nyonya rumah, bukan begitu? Aku mengharapkan sesuatu yang lebih pantas. Wajah Kirana memanas. Dia merasa ingin meringkuk menghilang di bawah meja. Sebelum dia bisa memikirkan jawaban, suara Bima memotong udara. Gaunnya bagus, Bu, dan dia tidak butuh persetujuan ibu untuk berpakaian. Ketegasan dalam suaranya tidak salah lagi. Dewi melebarkan matanya, jelas terkejut dan tersinggung oleh pembelaan putranya. Kirana menatap Bima dengan heran. Dia tidak membelanya dengan kelembutan, tetapi dengan ketepatan pisau bedah, membungkam ibunya secara efektif. Dewi mengubah topik pembicaraan ke lelang seni, tetapi suasana di meja telah berubah. Bima, pria yang telah menghinanya, kini telah melindunginya. Kebingungan di dalam diri Kirana semakin dalam. Pada hari-hari berikutnya, Bima menjaga jarak yang diperhitungkan. Dia pergi pagi-pagi ke kantor dan pulang larut malam, dan mereka jarang berpapasan. Namun Kirana merasakan kehadirannya dengan cara lain, hal-hal kecil. Dia telah memberikan instruksi agar tidak ada yang mengganggunya. Dia memastikan Bu Ima selalu tersedia untuk apapun yang dibutuhkannya. Dia tidak berbicara dengannya, tetapi entah bagaimana dia membangun gelembung netralitas di sekelilingnya. Bebas dari permusuhan langsung Bima, Kirana mulai menjelajahi lingkungan barunya dengan kehati-hatian seekor hewan yang ketakutan. Rumah itu dingin dan impersonal, tetapi ia menemukan tempat-tempat perlindungan kecil. Perpustakaan, dengan aroma buku-buku tua dan kulit, menjadi tempat sucinya. Dan taman, sebuah oase kehidupan di tengah arsitektur yang steril. Di sanalah Bima menemukannya suatu sore. Dia sedang duduk di bangku batu, di bawah pohon rindang. Begitu asyik membaca novel bersampul usang sehingga dia tidak mendengarnya mendekat. Itu adalah buku yang ia bawa dari rumah lamanya, salah satu dari sedikit barang pribadi yang ia miliki di sana. Bima berhenti agak jauh, mengamatinya. Sinar matahari menyelinap melalui dedaunan, menciptakan pola di rambut gelapnya. Dalam cahaya lembut itu, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia tampak lebih muda dan tidak pada tempatnya. Bima memperhatikan kesederhanaan gerak-geriknya, cara dia tersenyum pada sebuah bagian dalam buku, kebaikan saat dia menyapa seorang tukang kebun yang lewat. Tidak ada dalam perilakunya yang meneriakan mata duitan. Semua tentangnya membisikkan ketulusan yang sangat mengganggunya. Dia berjuang melawan instingnya. Bertahun-tahun ketidakpercayaan dan pengkhianatan telah mengajarinya untuk selalu mencari motif tersembunyi, agenda rahasia. Tapi dengan Kirana, dia tidak menemukan apa-apa. Mengumpulkan dorongan yang tidak ia mengerti, dia melangkah maju. Sedang baca apa? Tanyanya. Kirana terlonjak, buku itu hampir jatuh dari tangannya. Tuan Bima! Serunya, wajahnya memerah. Saya tidak mendengar Anda. Panggil saja Bima. Koreksinya, suaranya lebih lembut dari yang ia maksudkan. Dia mendekat dan melihat sampul buku itu. Novel klasik, tidak ada yang mewah. Bagus? Ya, bagus sekali, jawabnya, terkejut dengan pertanyaan itu. Ini cerita favorit saya, tentang menemukan keindahan di tempat yang paling tidak terduga. Kalimat itu menggantung di antara mereka, syarat dengan makna yang tidak disengaja. Dia hanya mengangguk, kata-kata tercekat di tenggorokannya.
Itu adalah percakapan nyata pertama mereka, tanpa tuduhan atau formalitas. Itu berlangsung kurang dari 1 menit, tetapi cukup untuk memecahkan lapisan es. Dia berjalan pergi, meninggalkannya dengan jantung berdebar kencang dan perasaan baru yang mekar di dadanya. Rasa ingin tahu. Namun, gencatan senjata itu terlalu rapuh untuk dunia luar. 2 minggu setelah pernikahan, Bima mengumumkan bahwa mereka harus menghadiri sebuah malam amal. Ini penting untuk citra perusahaan. Untuk citra kita, katanya, bagian terakhir diucapkan dengan keraguan yang nyaris tak terlihat. Kepanikan menguasai Kirana. Gagasan untuk menghadapi kalangan atas, tatapan mereka, bisikan mereka sangat menakutkan. Pada malam acara, dia menatap cermin, mengenakan gaun sutra biru yang dibantu pilih oleh Bu Ima. Gaun itu elegan dan sederhana, tapi dia merasa seperti penipu. Bima masuk ke kamar untuk memanggilnya. Dia berhenti di ambang pintu, tatapannya menyapunya sejenak. Untuk sepersekian detik, Kirana berpikir dia melihat kilatan kekaguman di matanya, tetapi Bima dengan cepat menyamarkannya dengan topeng ketidakpeduliannya yang biasa. "Sudah siap?" tanyanya. Dia mengangguk dan Bima menawarinya lengannya. Sentuhan tangannya di lengan jas Bima mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhnya. Ballroom itu adalah pusaran kemewahan dan percakapan basa-basi. Kirana berpegangan pada lengan Bima seolah-olah itu adalah pelampung, tersenyum malu-malu kepada orang-orang yang diperkenalkan kepadanya. Dia bisa merasakan tatapan menilai, para wanita yang mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba mencari celah. Saat itulah seorang wanita mendekat, meluncur melintasi ruangan dengan kepercayaan diri seekor macan kumbang. Dia tinggi, pirang, dan mengenakan gaun merah yang seolah dijahit di tubuhnya. Senyumnya cemerlang, tetapi matanya sekeras berlian. "Bima, sayangku, kukira kau sudah bersembunyi dari dunia," katanya, suaranya mendesah berbahaya. Dia mengabaikan Kirana sepenuhnya. "Fania," jawab Bima, tubuhnya sedikit menegang. "Selalu senang bertemu denganmu." Mata Fania akhirnya tertuju pada Kirana, kilatan cemoohan melintas di sana. Dan ini pasti Nyonya Bima yang baru. Sungguh kenaikan yang meroket. "Jadi benar apa kata orang? Kau memikatnya dengan kepolosan dongengmu itu?" Racun dalam suaranya tidak salah lagi. Kirana merasakan darah surut dari wajahnya. Orang-orang di sekitar terdiam menantikan drama. Itu adalah penghinaan publik yang diperhitungkan untuk menghancurkannya. Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia merasakan lengan Bima menegang di bawah tangannya. "Fania," kata Bima, suaranya rendah dan mematikan, membelah udara seperti pisau. "Kurasa kau salah mengartikan kepolosan dengan kelas, sesuatu yang Kirana miliki berlimpah, dan yang tampaknya sudah kau hilangkan di suatu tempat." Senyum Vania goyah. Penghinaan itu begitu langsung, begitu brutal hingga membuatnya terdiam. Bima tidak menunggu jawaban. Dia meremas tangan Kirana dengan menenangkan dan membawanya pergi, meninggalkan Vania di tengah ruangan dengan wajah berkerut dalam topeng kemarahan dan penghinaan. "Kita cari udara segar," kata Bima pada Kirana, membimbingnya ke teras yang tenang dengan pemandangan kota. Mereka berdiri dalam diam untuk waktu yang lama. Suara pesta terdengar jauh. Kirana gemetar, bukan lagi karena takut, tetapi karena emosi luar biasa yang tidak bisa ia identifikasi. "Terima kasih," bisiknya, akhirnya memecah keheningan. Bima menatapnya, cakrawala kota terpantul di matanya. "Dia tidak berhak berbicara seperti itu padamu. Kenapa Anda melakukannya?" tanyanya, suaranya tulus ingin tahu. "Anda membenciku." Dia berbalik menghadapnya, angin malam memainkan sehelai rambutnya. Ekspresinya serius, tak terbaca. "Aku tidak membencimu, Kirana," katanya, dan itu terdengar seolah-olah dia mengakuinya pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya. "Aku benci situasi yang menimpa kita. Tapi kau adalah istriku, dan tidak ada yang akan tidak menghormatimu selama kau menyandang namaku." Malam itu, dalam perjalanan pulang, keheningan di dalam mobil bukan lagi karena permusuhan atau kecanggungan. Itu adalah keheningan yang syarat dengan kemungkinan, pertanyaan yang tak terucapkan, dan hubungan baru yang rapuh yang telah ditempa dalam api serangan musuh. Setibanya di rumah, dia mengantarnya ke pintu kamarnya. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu dan bertahan, dan arus ketegangan murni mengalir di antara mereka. Dia sepertinya akan mengatakan sesuatu lagi, tetapi hanya mengangguk dan menuju ke kamarnya sendiri. Kirana masuk dan bersandar di pintu, jantungnya berdebar tak terkendali. Pria es itu, algojo kontraktualnya, telah menjadi pelindungnya. Dan kebenaran itu, entah bagaimana, lebih menakutkan dan jauh lebih berbahaya daripada semua penghinaannya.
Hari-hari setelah malam amal itu ditandai oleh harmoni baru yang aneh. Dinding es antara Bima dan Kirana belum sepenuhnya hilang, tetapi penuh dengan retakan, tempat di mana tatapan singkat, kata-kata yang dipertukarkan di luar formalitas, dan keheningan yang kini syarat dengan ekspektasi, bisa menyelinap keluar. Bima mulai pulang lebih awal dari kantor. Dia tidak mencarinya secara langsung, tetapi rutenya di sekitar rumah tampaknya bertepatan dengan rute Kirana dengan frekuensi yang mencurigakan. Dia menemukannya di perpustakaan, membaca di dekat jendela, dan alih-alih melewatinya, dia berhenti sejenak untuk bertanya tentang ceritanya. Atau dia akan melihatnya di taman merawat petak mawar yang tampak terbengkalai, dan merasakan dorongan yang tidak bisa dijelaskan untuk bergabung dengannya. Dia adalah pengamat yang terpesona, melihat wanita yang terpaksa dinikahinya mengubah benteng dinginnya menjadi sesuatu yang perlahan mulai menyerupai rumah. Kirana, di sisi lain, merasakan perubahan dalam dirinya, dan itu membuatnya takut sekaligus penasaran. Kehadirannya bukan lagi ancaman, melainkan medan magnet yang menarik dan menolaknya. Dia mendapati dirinya memikirkannya di siang hari, mencoba menguraikan pria di balik fasad jutawan yang kejam itu. Pada suatu sore, ketika membantu Bu Ima menata beberapa buku, dia mendengar celah kecil. Tuan Bima tampak berbeda, komentar Kirana dengan suara pelan. Bu Ima tersenyum, senyum bijak dari seseorang yang telah melihat banyak musim berlalu di rumah itu. Anak itu, Bima, tidak selalu sekeras ini, Nduk. Ayahnya adalah pria baja yang menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Dia mengajari putranya untuk melihat dunia sebagai medan perang dan orang-orang sebagai bidak catur. Dia tidak pernah belajar untuk percaya. Pengurus rumah itu berhenti sejenak, merapikan sebuah buku di rak. Setelah kekecewaan cinta yang besar beberapa tahun lalu, dia benar-benar menutup diri. Saya rasa dia lupa dari mana rasanya memiliki seseorang yang tulus di sisinya. Kata-kata Bu Imah menanamkan benih pemahaman di hati Kirana. Untuk pertama kalinya, dia tidak hanya melihat pria yang membencinya, tetapi seorang pria kesepian, terluka oleh ketidakpercayaannya sendiri. Dinamika baru ini akan segera diuji. Ada acara lain yang tak terhindarkan dalam kalender sosial, gala tahunan perusahaan. Kali ini, ketika Bima memberitahunya, kepanikan Kirana berkurang, digantikan oleh kegelisahan. Di sisinya, dia merasa sedikit lebih aman. Pada malam pesta, dia memilih gaun hijau zamrud yang menonjolkan matanya. Ketika dia menuruni tangga, dia menemukan Bima sedang menunggu. Dia terdiam untuk waktu yang lama, tatapannya menyapunya dengan cara yang membuatnya merona hingga ke akar rambut. Kamu sangat cantik, Kirana, katanya, suaranya sedikit serak. Itu adalah pujian pertama yang dia berikan padanya, dan kata-kata itu terdengar seperti musik terindah di telinganya. Gala itu bahkan lebih besar dan lebih mewah dari pesta sebelumnya. Dan jika Vania adalah ancaman langsung, ada predator lain di lingkungan itu, lebih halus dan sama berbahayanya. Sementara Bima pergi menyapa sekelompok investor, seorang pria dengan senyum ramah dan tatapan licin mendekati Kirana. Itu adalah Reza, saingan utama Bima dalam bisnis, yang dikenal karena pesonanya dan kurangnya etika. Kirana Bima, katanya, mengambil tangannya dan memberikan ciuman yang lama. Akhirnya saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan wanita misterius yang telah menaklukkan hati es Bima kita. Dia benar-benar menyembunyikanmu dengan baik. Senang bertemu dengan Anda, jawab Kirana. Mencoba menarik tangannya kembali dengan diam-diam. Panggil saja Reza. Dan kesenangan ada di pihak saya, desaknya, ibu jarinya membelai kulitnya. Bima tidak pantas untukmu, kau tahu? Seorang pria yang hanya memikirkan angka. Kecantikan sepertimu harus dihargai, dirayakan. Bukan dikurung di Menara Gading. Di seberang ruangan, Bima mengamati adegan itu. Cengkeramannya pada gelas sampahnya menjadi begitu kuat, sungguh ajaib kristal itu tidak pecah. Gelombang kemarahan primitif, panas, dan posesif naik ke tulang punggungnya. Itu adalah emosi yang begitu mendalam hingga membuatnya terkejut. Itu bukan kekesalan karena saingannya mengganggu miliknya. Itu adalah cemburu, murni, tidak rasional, dan luar biasa. Dia melihat ketidaknyamanan Kirana, cara dia mencoba menjauh dari Reza, dan senyum sombong di wajah saingannya. Itu adalah puncaknya. Dalam 3 langkah lebar, dia melintasi ruangan. Reza, kata Bima, suaranya sangat tenang. Matanya tertuju pada Kirana. Dengan gerakan yang sekaligus protektif dan posesif, dia meletakkan tangannya di punggung bawah Kirana, menariknya ke tubuhnya. Panas tangannya melalui kain gaun itu membuatnya menahan napas. Kurasa istriku dan aku akan berdansa. Reza mengangkat tangannya seolah menyerah. Tenang kawan,
Aku hanya menemani wanita cantik ini. Dia sudah punya teman, balas Bima, tatapannya menjanjikan pembalasan. Tanpa menunggu jawaban, dia membimbing Kirana ke lantai dansa, memeluknya. Musiknya adalah waltz yang lambat. Awalnya, tubuh mereka kaku, ketegangan dari konfrontasi masih terasa di udara. Tapi perlahan, seiring alunan melodi, mereka mulai rileks. Tangan Bima di punggungnya terasa kokoh dan hangat. Tangan lainnya memegang tangannya dengan kelembutan yang bertentangan dengan kemarahannya beberapa saat yang lalu. Kirana menyandarkan kepalanya di bahunya, menghirup aromanya, campuran wangi kayu dengan sesuatu yang khas miliknya. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar aman dalam pelukannya. Dan Bima merasakan beban Kirana yang percaya diri di dadanya, menyadari bahwa melindungi Kirana telah menjadi sealami bernapas. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan, tetapi listrik di antara mereka hampir bisa diraba. Namun setibanya di rumah, keajaiban malam itu pecah. Dewi, ibunya, menunggu mereka di ruang tamu, wajahnya topeng kemarahan dingin. Aku tidak percaya adegan yang diceritakan orang kepadaku, desisnya berdiri. Kau Bima mengancam Reza di depan umum. Demi dia mengubahmu menjadi orang bodoh, boneka. Gadis ini dan keluarganya yang oportunis membutakanmu. Cukup, Bu. Bima meledak, suaranya menggema di aula. Aku tidak akan membiarkan ibu berbicara seperti itu tentang istriku. Istrimu? Dewi tertawa, suara yang kejam. Dia adalah kontrak, sebuah kesepakatan bisnis yang mengorbankan martabat keluarga kita. Tidakkah kau lihat dia memanipulasimu dengan kemanisan palsunya? Setiap kata adalah pukulan bagi Kirana. Air mata yang ia tahan selama konfrontasi dengan Reza kini mengancam akan tumpah. Tidak sanggup menahan lagi, dia menggumamkan, "Permisi," dan berlari menaiki tangga, mencari perlindungan di kesunyian kamarnya, atau lebih tepatnya di balkon, di mana udara malam yang dingin mungkin bisa mematikan rasa sakitnya. Bima memperhatikannya lari, hatinya sesak karena marah dan rasa bersalah. Dia berbalik ke ibunya. Jika ibu tidak bisa memperlakukannya dengan rasa hormat sedikit pun, maka ibu tidak diterima di rumah ini, katanya, suaranya tanpa emosi. Dan meninggalkan Dewi yang terkejut dengan mulut terenganga. Dia menaiki tangga, bukan ke kamarnya, tetapi ke kamar Kirana. Dia menemukannya di balkon, memeluk lututnya sendiri, tubuhnya diguncang oleh isak tangis tanpa suara. Pemandangan dirinya, begitu rapuh dan putus asa, menghancurkan pertahanan terakhirnya. Dia mendekat perlahan dan, alih-alih berbicara, duduk di lantai batu di sampingnya. Mereka tetap seperti itu selama beberapa menit, tangisannya perlahan mereda. Kirana yang memecah keheningan, suaranya tercekat. Ibumu, dia membencimu karena aku. Bima mengira Kirana akan berbicara tentang rasa sakitnya sendiri, tetapi sebaliknya dia mengkhawatirkannya. Empati yang tak terduga ini melucuti senjatanya sepenuhnya. Ibuku tidak membenciku, jawabnya, suaranya berat. Dia benci apa yang tidak bisa dia kendalikan. Mengingat kata-kata Bu Ima, Kirana mengumpulkan keberanian. Apakah dia selalu seperti itu? Begitu keras? Tanyanya, menatapnya melalui air mata. Bahkan ketika kau masih kecil? Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Tidak ada yang pernah bertanya tentang masa kecilnya. Dia menatap taman yang gelap, kenangan muncul kembali. Ayahku mengajariku bahwa perasaan adalah kelemahan. Akunya, suaranya nyaris berbisik. Dan ibuku mengajariku bahwa status adalah segalanya. Cinta, kasih sayang, itu adalah alat tukar, bukan hadiah. Dia berhenti. Rumah ini selalu penuh orang, tapi selalu menjadi tempat yang sepi. Pada saat itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, mereka bukanlah jutawan dan pengantin yang dibeli. Mereka hanyalah dua orang kesepian, berbagi kerapuhan yang tidak bisa dibeli oleh uang manapun di dunia. Hati Kirana dipenuhi dengan belas kasihan yang luar biasa untuk pria yang diajari membangun tembok alih-alih jembatan ini. Kamu tidak sendirian lagi, bisiknya, dan itu mungkin hal paling berani yang pernah ia katakan. Dia berbalik ke arahnya, wajah mereka hanya beberapa senti jauhnya. Dia bisa melihat setiap tetesan air mata di bulu matanya, kilau bulan di matanya. Ketertarikan yang telah tumbuh di antara mereka, terkendali dan membingungkan, meledak, menjadi tak terbantahkan. Perlahan seolah takut Kirana akan menghilang, dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Ibu jarinya menelusuri jejak air mata di pipinya. Kirana, gumamnya, namanya seperti doa. Dan kemudian dia menciumnya. Ciuman itu dimulai dengan lembut, sebuah permintaan izin, sebuah penjajakan. Kirana merespons dengan kelembutan yang sama, bibir mereka bertemu dalam tarian penemuan. Tetapi kelembutan itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih lapar.
Ciuman itu semakin dalam, syarat dengan semua emosi yang terpendam, kesepian, kemarahan, kebingungan, kecemburuan, dan hasrat luar biasa yang keduanya coba sangkal. Itu adalah ciuman yang mengatakan semua yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Ketika mereka akhirnya berpisah, mereka terengah-engah, jantung mereka berdebar serempak. Mereka saling menatap, dunia di sekitar mereka lenyap. Batas telah dilintasi. Benih gairah yang ditanam pada malam pengungkapan itu akhirnya bertunas dan tidak ada jalan untuk kembali. Pagi setelah ciuman di balkon itu terasa berbeda. Matahari yang masuk melalui jendela kamar Kirana terasa lebih hangat, udara tidak lagi berat. Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah itu, ia tidak bangun dengan rasa takut di perut, melainkan dengan ingatan yang jelas tentang bibir Bima di bibirnya. Ciuman itu telah meruntuhkan tembok terakhir di antara mereka, menggantikan gencatan senjata yang rapuh dengan hubungan yang intim dan menakutkan. Ketika ia turun untuk sarapan, Bima sudah ada di meja. Namun, alih-alih duduk di ujung meja yang jauh, ia menempati kursi di sebelahnya. Gerakan itu kecil tetapi maknanya monumental. Dia mengangkat matanya dari koran, dan senyum yang nyaris tak terlihat tetapi tulus menyentuh bibirnya. Pada saat itu, mereka tidak membutuhkan kata-kata. Sebuah perjanjian diam-diam telah disegel. Sejak hari itu, dinamika rumah berubah. Di mata Dewi atau pengunjung sesekali, tidak ada yang berubah. Pernikahan itu tetap formalitas. Tetapi di ruang-ruang pribadi, jauh dari pandangan dunia, sebuah romansa berkembang secara rahasia. Malam hari menjadi tempat perlindungan mereka. Setelah makan malam, mereka akan bertemu di perpustakaan, di mana Bima, yang mengejutkan Kirana, mengungkapkan pengetahuan mendalam tentang puisi. Dia akan membacakan untuknya. Suaranya yang berat menghidupkan bait-bait cinta dan kerinduan, sementara Kirana mendengarkan, terpesona oleh pria berbudaya dan sensitif yang tersembunyi di balik baju zirah pengusaha. Di malam lain, Kirana yang mengajarinya melihat dunia dengan cara berbeda, menceritakan tentang bintang-bintang dari balkon, cerita yang diceritakan neneknya, penuh kesederhanaan dan keajaiban. Gairah yang lahir dari ciuman pertama itu semakin dalam, menjadi arus yang kuat. Pintu-pintu yang memisahkan kamar mereka terbuka, dan malam-malam yang sepi berakhir. Bima, yang selalu melihat keintiman sebagai transaksi atau kelemahan, menemukan dalam diri Kirana sebuah penyerahan diri dan kelembutan yang menyembuhkannya. Dia mencintainya dengan kekaguman yang mengejutkan dirinya sendiri, membuka tubuhnya dengan kelembutan yang sama saat Kirana membuka jiwanya. Kirana, yang paling takut pada momen itu, menemukan dalam pelukannya bukan kebrutalan yang ia harapkan, melainkan keamanan dan kenikmatan yang membuatnya berkembang. Dia jatuh cinta pada pria rapuh yang hanya diizinkan Bima untuk dilihatnya. Pria yang membisikkan ketakutannya dalam gelap dan memegang tangannya seolah-olah dia adalah satu-satunya jangkar di dunianya. Bagi seisi rumah, satu-satunya petunjuk perubahan adalah suasana hati Bima. Dia lebih banyak tersenyum. Ketegasan dalam suaranya berganti menjadi kesabaran yang diamati Bu Ima dengan kepuasan dalam diam. Dia melihat bagaimana mata Bima mencari Kirana ketika dia pulang dan binar yang muncul ketika dia menemukannya. Dia melihat warna kembali ke wajah Kirana, postur tubuhnya yang dulu bungkuk kini lebih tegak, tawanya lebih sering. Cinta sedang menyembuhkan mereka berdua. Pada suatu pagi, sekitar 2 bulan setelah malam di balkon itu, kehidupan memberi mereka kejutan termanis. Kirana merasa tidak enak badan, dengan pusing ringan dan kelelahan yang tidak kunjung hilang. Bu Ima, dengan kearifan praktisnya, adalah yang pertama curiga. Dengan tatapan penuh arti dan senyum lembut, dia menyarankan Kirana untuk melakukan tes. Hasilnya, 2 garis merah muda yang akan mengubah segalanya. Kepanikan awal Kirana luar biasa. Seorang anak, seorang putra yang lahir dari sebuah kontrak. Pikirannya berputar dengan implikasinya. Bagaimana jika Bima berpikir itu adalah tipuan, jebakan untuk mengikatnya selamanya? Rasa tidak aman yang lama, ketakutan dianggap mata duitan, kembali dengan kekuatan penuh. Malam itu, dia menunggunya di kamar. Alat tes kecil tersembunyi di tangannya, jantungnya berdebar tak terkendali. Ketika Bima masuk, dia segera menyadari kegelisahannya. Kirana, apa yang terjadi? Tanyanya, kekhawatiran mengerutkan dahinya. Dia duduk di tempat tidur di sampingnya, mengambil tangannya yang lain. Kamu pucat, bicaralah padaku. Dengan suara bergetar, tanpa bisa menatapnya, dia membuka tangannya dan menunjukkan tes itu. Aku tidak tahu bagaimana. Bima, aku bersumpah aku tidak merencanakan ini. Dia terdiam, menatap benda plastik kecil di telapak tangannya.
Keheningan berlangsung selama 1 menit, yang terasa seperti selamanya bagi Kirana. Dia menutup matanya, bersiap untuk ledakan tuduhan kembalinya pria S yang membencinya pada malam pertama. Tapi yang datang berikutnya bukanlah kemarahan. Itu adalah hembusan napas yang ia lepaskan, diikuti oleh suara rendah campuran tawa dan keheranan. Merencanakan, katanya, suaranya tercekat oleh emosi yang tidak bisa ia identifikasi. Dia menangkup wajah Kirana, memaksanya untuk menatapnya. Matanya berbinar. Kirana, lihat aku. Ini dia adalah berita terbaik yang pernah aku terima dalam hidupku. Tapi kontrak, cerita kita, gagapnya, bingung, persetan dengan kontrak. Katanya suaranya naik dalam crescendo kegembiraan murni. Ini mengubah segalanya. Ini membuat semuanya nyata. Kita nyata, Kirana, kita akan punya anak. Dan kemudian dia memeluknya, mengangkatnya dari lantai dalam pelukan erat dan berputar bersamanya di sekitar ruangan, tertawa seperti anak kecil. Bagi Bima, berita itu adalah pencerahan terakhir. Seorang ahli waris bukan lagi klausul kontrak yang harus dipenuhi. Itu adalah perwujudan cintanya pada Kirana, segel bahwa kebahagiaan yang ia temukan bukanlah ilusi. Itu adalah awal dari sebuah keluarga. Keluarganya. Sementara kebahagiaan mekar di dalam rumah mewah Bima, di luar bayang-bayang berkumpul. Berita kehamilan Kirana menyebar. Seperti api di kalangan atas, didorong oleh telinga tajam para pelayan dan gosip yang beredar di jamuan makan malam dan acara. Bagi Fania, berita itu seperti belati di harga dirinya. Dia telah digantikan, dihina, dan sekarang dilupakan. Gadis desa itu tidak hanya mencuri tempatnya, tetapi juga akan memberikan Bima satu-satunya hal yang tidak pernah bisa ia berikan, seorang ahli waris. Kemarahan berubah menjadi keinginan dingin untuk membalas dendam. Reza, di sisi lain, melihat situasi dari sudut pandang bisnis. Kebahagiaan baru Bima membuatnya menjadi saingan yang lebih fokus dan tidak terduga. Selain itu, gagasan Bima, musuh bebuyutannya, menemukan kebahagiaan rumah tangga adalah penghinaan pribadi. Fania yang mengambil langkah pertama. Dia mengatur pertemuan dengan Reza di sebuah bar yang tenang dan elegan. Teman kita bersama tampaknya sedang menjalani dongeng, kata Fania, memutar gelas anggur merah di tangannya begitu Reza duduk. Kebahagiaan rumah tangga tidak pernah cocok untuknya. Menjijikan, jawab Reza. Dan berbahaya, tambah Fania, tatapannya tertuju pada Reza. Bima yang bahagia adalah Bima yang lengah. Tapi Bima yang dikhianati, Bima yang dihina, itulah pria yang kita kenal. Kejam, destruktif, dan rapuh. Reza tersenyum, mengerti kemana arah pembicaraan ini. Dan apa yang ada di pikiranmu, Fania sayang? Skandal? Sesuatu yang jauh lebih baik, katanya mencondongkan tubuh ke depan, suaranya berbisik konspiratif. Bima mungkin telah jatuh cinta pada kemurnian gadis itu, tetapi di lubuk hatinya dia masih pria sinis yang sama. Ketakutan terbesarnya bukanlah kehilangan uang. Itu adalah dipermalukan, terutama oleh seorang wanita. Luka dari pengkhianatan terakhirnya tidak pernah benar-benar sembuh. Kita hanya perlu mengungkitnya. Rencana yang mereka susun malam itu kejam dan teliti. Reza akan menggunakan pesonanya untuk mendekati Kirana dengan dalih yang tidak bisa ia tolak. Mungkin keadaan darurat palsu yang melibatkan ibunya. Mereka akan menciptakan situasi, mengambil foto dari sudut yang kompromistis, pelukan yang tampak seperti ciuman, percakapan yang tampak seperti curahan hati. Sementara Reza menyiapkan jebakan visual, Fania akan menangani bagian psikologis. Dia akan menggali kehidupan finansial ayah Kirana sebelum pernikahan, memalsukan bukti bahwa ayah dan anak itu merencanakan segalanya dari awal. Email palsu, laporan bank yang diubah, semua untuk membangun narasi bahwa keperawanan, romansa, dan bahkan kehamilan adalah bagian dari rencana besar untuk mengambil alih kerajaan Bima. Dia tidak akan pernah mempercayaimu, kata Reza. Ki sempat skeptis. Fania tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia akan percaya karena akulah yang akan memberitahunya. Mantan kekasih yang dikhianati, yang hanya ingin membuka matanya pada kebenaran. Aku tahu kelemahannya. Aku tahu tombol mana yang harus ditekan. Ketika aku selesai, dia tidak akan lagi melihat malaikat yang ia cintai. Dia akan melihat pembohong terburuk. Mereka bersulang untuk kehancuran, ke pengkhianatan, dan kesenangan kelam dalam menghancurkan kebahagiaan orang lain. Di sisi lain kota, dalam keheningan kamar mereka, Kirana menyandarkan kepalanya di dada Bima, tangan keduanya di atas perutnya yang masih rata, memimpikan nama-nama bayi, sama sekali tidak menyadari jaring kejahatan yang sedang ditenun di sekitar mereka, helai demi helai, siap untuk menjebak dan menghancurkan mereka.
Minggu-minggu setelah penemuan kehamilan adalah yang paling bahagia dalam hidup Kirana dan Bima. Rumah besar, yang sebelumnya merupakan mausoleum kesepian, dipenuhi dengan energi baru. Mereka menghabiskan berjam-jam mendiskusikan masa depan, memilih warna untuk kamar bayi, dan melamun tentang kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Bima memperlakukannya dengan pemujaan yang membuatnya merasa seperti wanita paling dicintai di dunia. Pagar kontrak telah benar-benar larut, dan di tempatnya ada cinta yang dalam dan kemitraan yang tulus. Mereka melawan segala rintangan adalah sebuah keluarga. Dan kebahagiaan yang bersinar inilah, kedamaian yang baru ditemukan inilah yang membuat badai yang terbentuk di cakrawala menjadi semakin menghancurkan. Jebakan itu dipasang dengan presisi jahat pada suatu Selasa sore. Sementara Bima berada dalam rapat penting, telepon pribadi Kirana berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia menjawab, "Kirana Bima," kata suara pria yang lembut. "Itu Reza. Maaf menelepon seperti ini. Saya tahu kita tidak akrab, tapi ini mendesak dan sensitif. Reza, ada apa?" Tanyanya, jantungnya mulai berdebar kencang. "Begini, saya punya kontak di rumah sakit di kota tempat ibumu tinggal." Mulainya, nadanya syarat dengan urgensi dan simpati palsu. "Sepertinya beliau jatuh. Sekarang di rumah sakit. Saya sudah coba hubungi ayahmu, tapi tidak bisa. Saya tidak ingin membuat Bima khawatir di tengah rapat. Jadi saya pikir lebih baik bicara langsung denganmu." Dunia Kirana seakan runtuh. Ibunya sendirian di rumah sakit. Kepanikan mengaburkan segalanya. "Ya Tuhan, apa beliau baik-baik saja? Apa yang terjadi?" "Detailnya masih belum jelas," bohong Reza. "Tapi dengar, jangan panik. Saya ada di kafe dekat rumahmu. Temui saya dalam 15 menit. Saya punya nomor dokter jaga dan bisa menggunakan koneksi saya untuk mendapatkan jet pribadi untuk membawamu ke sana segera. Tolong, datanglah. Kamu tidak harus melewati ini sendirian." Tawaran itu, kesigapan itu, kebaikan yang tampak itu melucuti senjatanya sepenuhnya. Dalam keadaan panik, ia hanya melihat seorang pria yang menawarkan bantuan. "Ya, tentu. Saya segera ke sana. Dan tolong, jangan katakan apa-apa pada Bima dulu." Itu persis jawaban yang diharapkan Reza. Dia mengenakan pakaian pertama yang ia temukan dan bergegas ke kafe. Reza sudah menunggunya di meja terpencil di belakang. Lokasinya tenang, tetapi dengan jendela lebar menghadap ke jalan, sempurna untuk seorang fotografer yang diposisikan di seberang. Kirana tiba, wajahnya pucat karena khawatir. "Reza, terima kasih sudah memberitahu. Apa ada kabar lagi?" "Tenang, bernapaslah," katanya, mengambil tangannya di atas meja sebagai gestur penghiburan. Lensa kamera dari seberang jalan menangkap momen itu. Tangan mereka saling bertautan, wajah mereka berdekatan dalam kerahasiaan. "Saya bicara dengan seorang perawat. Sepertinya hanya kejutan kecil, pergelangan tangannya retak, tapi mereka akan menahannya untuk observasi." Rasa lega membanjiri Kirana dan bersamanya air mata. Syukurlah, dia mulai menangis, campuran lega dan stres. Reza, aktor yang ulung, bangkit dan memeluknya. "Semua akan baik-baik saja, aku janji," bisiknya di dekat telinganya saat Kirana terisak di bahunya. Kamera menjepret lagi, menangkap gambar yang sempurna. Istri hamil Bima di pelukan saingan terbesarnya. Wajahnya tersembunyi di leher pria itu. Pelukan itu tampak sama sekali tidak polos. Sementara drama Reza dipentaskan, Vania memasuki panggung utama. Dia tiba di kantor Bima tanpa pemberitahuan, wajahnya topeng kesedihan dan keengganan. "Bima, aku perlu bicara denganmu. Ini tentang Kirana," katanya, suaranya rendah dan serius. Bima, yang sedang gembira karena berhasil menutup kesepakatan besar, merasakan hawa dingin. "Ada apa dengannya?" "Aku turut prihatin, Bima. Sungguh," mulainya membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop. "Aku tahu kau pikir dia malaikat, tapi aku tidak tahan lagi melihatmu ditipu." Dia menyerahkan kertas-kertas itu padanya. Itu adalah email palsu antara Kirana dan ayahnya membahas persyaratan penipuan. Itu adalah laporan bank yang diubah, menunjukkan pembayaran besar ke rekening ayah Kirana tepat setelah berita kehamilan tersebar. Narasinya sempurna, dibangun di atas fondasi ketidakpercayaan awal Bima. "Ini konyol, Vania, ini sampah." Geramnya melemparkan kertas-kertas itu ke meja. "Aku kenal Kirana. Dia tidak akan melakukan ini." "Kau kenal wanita yang membuatmu jatuh cinta," balas Vania, matanya penuh simpati palsu. "Tapi kau tidak kenal aktris yang ia dididik untuk menjadi. Dia mempelajarimu, Bima. Dia tahu ceritamu, ketidakpercayaanmu. Dia menggunakan satu-satunya hal yang bisa menghancurkanmu. Kepolosan,
dan kehamilan. Itu adalah skakmat, jaminan bahwa dia akan mendapatkan segalanya. Pikiran Bima bergejolak. Rasa tidak aman yang lama, hantu-hantu pengkhianatan masa lalu, mulai muncul dari kedalaman tempat ia pikir telah menguburnya. Dia ingin berteriak, mengusirnya dari kantornya, tetapi benih keraguan beracun telah ditanam. Kemudian Vania memberikan pukulan terakhir. "Aku tahu ini sulit dipercaya," katanya, mengeluarkan ponsel dari tasnya. "Tapi mungkin ini bisa membuka matamu." Dia memutar layar ke arahnya. Di sana ada foto pertama, Kirana dan Reza berpegangan tangan di meja kafe. Dan yang kedua, yang paling memberatkan, Kirana dalam pelukan Reza, pelukan yang intim dan lama. "Ini diambil 20 menit yang lalu," kata Vania lembut. "Sementara kau di sini membangun masa depan untuk keluargamu, dia mencari kenyamanan di pelukan pria yang paling membencimu di dunia." Dunia Bima runtuh. Gambar itu, ditambah dengan dokumen-dokumen itu, tidak terbantahkan bagi pikiran yang sudah cenderung curiga. Rasa sakitnya begitu tiba-tiba dan hebat hingga merenggut napasnya. Itu bukan kemarahan, itu adalah penderitaan. Wanita yang ia cintai, ibu dari anaknya, satu-satunya orang yang akhirnya ia percayai, semuanya adalah kebohongan yang paling kejam dan rumit dari semuanya. Ketika Kirana tiba di rumah, merasa lebih tenang dan sangat berterima kasih atas bantuan Reza, dia menemukan Bima di ruang tamu. Dia berdiri membelakangi pintu, menatap keluar jendela. Ada sebotol whisky dan gelas yang hampir kosong di meja di sampingnya. "Bima, kau pulang cepat," katanya sambil tersenyum. "Aku tadi kaget, ibuku." Dia berbalik perlahan. Wajahnya adalah topeng kemarahan dan rasa sakit yang belum pernah ia lihat. Itu adalah wajah pria dari malam pertama mereka, tetapi 1000 kali lebih menakutkan. "Ibumu," katanya. Suaranya rendah dan serak, atau alasan yang sempurna untuk sebuah kencan. Sebelum Kirana bisa mengerti, dia mengambil sebuah amplop dari meja dan melemparkan isinya ke kakinya. Foto-foto itu. Dia menatap gambar-gambar itu, hatinya membeku. Dia melihat dirinya bersama Reza. Adegan-adegan yang diambil di luar konteks, diubah menjadi sesuatu yang kotor dan khianat. "Bima, ini tidak seperti kelihatannya. Aku bisa jelaskan." Pintanya, air mata menggenang di matanya. "Jelaskan?" Dia tertawa, suara yang patah dan mengerikan. "Jelaskan bagaimana kau dan ayahmu merencanakan setiap langkah?" Pengantin perawan, istri yang manis, dan ibu yang berbakti. "Sungguh pertunjukan Kirana, layak dapat penghargaan." "Aku bodoh, benar-benar bodoh, karena mempercayai satu katamu." "Tidak, itu tidak benar," isaknya, melangkah ke arahnya. "Jangan sentuh aku," teriaknya, mundur seolah-olah Kirana adalah racun. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selanjutnya adalah yang paling kejam yang bisa ia ucapkan, dirancang untuk menghancurkan. "Aku seharusnya tahu ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Wanita sepertimu tidak berubah, hanya menyempurnakan tipuannya. Katakan padaku, apa rencananya selalu ini? Merayuku, hamil, lalu lari dengan kekasihmu?" Dia berhenti, tatapannya turun ke perut Kirana dengan cemoohan yang menghancurkannya menjadi 1000 keping. Bahkan anak ini, berapa bagiannya dalam kesepakatan itu? Tuduhan itu begitu mengerikan, begitu tak terbayangkan, hingga mengeringkan air mata Kirana. Cinta, harapan, kebahagiaan, semuanya berubah menjadi abu. Pria di hadapannya bukanlah Bimanya. Dia adalah orang asing yang dilahap oleh racunnya sendiri. Dan dia menyadari kebenaran yang paling menyakitkan dari semuanya. Dia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Cintanya bersyarat pada kesempurnaannya, dan pada tanda keraguan pertama, dia menghukumnya tanpa pengadilan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatapnya, patah hatinya tercetak di wajahnya. Dalam tatapan itu, Bima melihat wanita yang ia cintai mati, dan tidak mengerti bahwa dialah pembunuhnya. Dia berbalik dan menaiki tangga dalam diam. Malam itu, sementara Bima menenggelamkan diri dalam whisky dan rasa mengasihani diri sendiri di ruang kerjanya, Kirana mengambil keputusan. Dia tidak bisa membesarkan anaknya di lingkungan beracun ini, di bawah bayang-bayang seorang ayah yang meragukan kehormatannya dan keberadaannya sendiri. Dengan tangan gemetar, dia menulis sebuah catatan bukan dengan tuduhan, tetapi dengan perpisahan yang terakhir dan sunyi. "Aku mencintaimu. Semoga Tuhan mengampunimu karena tidak mempercayaiku." Dia pergi ke kamar Bu Imah, pengurus rumah itu, yang telah mendengar teriakan dan melihat keadaan Bima, mengerti segalanya tanpa sepatah kata pun diucapkan. Dengan mata penuh air mata, Bu Imah membantu gadis itu mengemas tas kecil, memberinya semua uang yang ia simpan, dan memanggil sepupu jauhnya, seorang sopir taksi terpercaya, untuk membawanya pergi ke terminal bus di tengah malam.
Keesokan paginya, sinar matahari menyinari rumah yang sunyi. Bima terbangun di kursinya, kepalanya berdenyut, hatinya sebuah lubang hitam. Dia naik ke kamar Kirana, mungkin untuk berteriak lagi, mungkin untuk meminta maaf, dia tidak tahu. Tapi kamar itu kosong, tempat tidur tertata rapi, dan di atas bantal catatan itu dan cincin kawinnya. Kepergian, Kirana adalah jeritan yang lebih keras dari kata-kata apapun. Dia telah pergi. Dan Bima, yang dibutakan oleh rasa sakit dan harga diri, untuk pertama kalinya benar-benar dan tanpa harapan sendirian. Kepergian Kirana mengubah rumah mewah itu menjadi kuburan. Keheningan, yang sebelumnya dipecah oleh tawanya atau musik lembut yang suka ia dengarkan, kini menjadi beban yang menindas. Bima berkeliaran di kamar-kamar seperti hantu. Setiap benda menjadi pemicu ingatan akan kebahagiaan yang ia hancurkan sendiri. Kamar bayi, dengan dinding yang dicat kuning lembut yang mereka pilih bersama, adalah ruang penyiksaan. Pada hari-hari pertama, kemarahan dan harga diri yang terluka masih berjuang untuk supremasi. Tetapi dalam kesunyian malam yang panjang, kebenaran mulai mengikis pertahanannya. Rasa sakit yang ia rasakan bukanlah rasa sakit seorang pria yang dikhianati, tetapi rasa sakit seorang pria yang telah melakukan kesalahan yang mengerikan dan tidak dapat diperbaiki. Namun, sekutunya tidak mau membiarkannya tenggelam dalam kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Aditya, sahabat dan tangan kanannya, adalah yang pertama turun tangan. Setelah menemukan Bima di kantornya dikelilingi botol-botol kosong, Aditya mendengar cerita pengkhianatan itu. Sebagai seorang pria rasional, ia merasa narasi Vania terlalu sempurna, kemunculan Reza terlalu nyaman. Ini tidak masuk akal Bima, katanya tegas. Kirana yang kulihat berubah di sisimu tidak akan melakukan ini. Kau dimanipulasi. Didorong oleh kesetiaan, Aditya mulai menyelidiki sendiri. Sementara Aditya mencari bukti, Bu Imah memberikan pukulan emosional. Dia menemukan Bima berdiri di pintu kamar Kirana, catatan itu tergenggam di tangannya. Pengurus rumah itu, yang telah melihatnya tumbuh dewasa, mendekat bukan dengan simpati tetapi dengan kemarahan yang tertahan. Tuan mencari dia di kamar ini? Tanyanya suaranya tajam. Wanita yang Tuan tuduh dan hina sudah tidak ada di sini lagi. Tuan telah mengusirnya. Dia mengkhianatiku, Bu Imah, gumamnya, suaranya serak. Tidak. Balas Bu Imah, matanya berkilat karena marah. Dia mencintai Tuan. Saya melihatnya hari demi hari merawat rumah ini, merawat Tuan. Saya melihat ketakutan di matanya berubah menjadi kekaguman, dan kekaguman berubah menjadi cinta. Dia berkembang di sini dan Tuan untuk sesaat berkembang bersamanya. Tapi pada badai pertama, Tuan melemparkannya ke serigala untuk melindungi harga diri Tuan. Tuan tidak menghancurkan hati seorang penipu, Tuan Bima. Tuan menghancurkan jiwa satu-satunya orang yang benar-benar mencintai Tuan di rumah ini. Kata-kata Bu Imah seperti belati di hati Bima. Kata-kata itu menggemakan keraguan yang coba ia tekan, kebenaran yang tidak ingin ia hadapi. Pukulan telak datang 2 hari kemudian. Aditya masuk ke kantornya dan melemparkan sebuah berkas ke atas meja. Di dalamnya ada semuanya. Catatan bank yang menunjukkan transfer besar dari Vania ke fotografer. Pengakuan dari fotografer itu sendiri. Dan yang paling memberatkan, rekaman percakapan telepon antara Reza dan Vania, di mana mereka membual tentang keberhasilan rencana mereka dan menertawakan kenaifan Bima. Kebenaran yang telanjang menimpanya seperti longsoran salju. Dia tidak dikhianati oleh Kirana. Dia dijebak oleh sinismenya sendiri, oleh ketidakmampuannya untuk percaya. Semua energinya berbalik ke dalam, ke rasa bersalah yang begitu luar biasa hingga membuatnya sesak napas. Dia tidak hanya mengusirnya, dia telah memusnahkannya. Pada saat itu, jutawan yang berkuasa itu mati. Di tempatnya hanya ada seorang pria yang hancur, dilahap oleh penyesalan. Aristoteles misinya sekarang adalah menemukan Kirana. Dia mengerahkan semua sumber dayanya, tetapi Kirana telah menghilang. Bu Imah, yang setia pada gadis yang ia lindungi, menolak memberikan informasi apapun. Tetapi Bima, putus asa, memohon pada pengurus rumah itu, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai seorang pria yang bertobat. Melihat ketulusan penyesalannya, hati Bu Imah luluh. Dia tidak tahu persis di mana Kirana berada, tetapi dia memberinya nama kota kecil dan tenang tempat sopir itu mengantarnya. Sebuah tempat bernama Lembah Harapan. Bima tidak mengirim pengawalnya. Dia pergi sendiri. Dia mengemudi berjam-jam, meninggalkan kota pencakar langit dan intrik, memasuki bagian Indonesia yang bergunung hijau dan berudara bersih. Lembah Harapan adalah kebalikan dari dunianya.
Sebuah kota kecil yang ramah dengan alun-alun, gereja tua, dan orang-orang yang saling menyapa di jalan. Dan di sanalah, duduk di bangku di alun-alun, dengan matahari sore menerangi rambutnya dan tangan bertumpu di perutnya yang buncit, dia menemukannya. Dia tampak damai, tetapi ada bayangan kesedihan permanen di matanya. Jantung Bima berhenti. Dia mendekat perlahan, takut Kirana akan lari. Ketika Kirana melihatnya, kepanikan mengambil alih wajahnya. Dia bangkit, siap untuk lari. Kirana, tolong, pintanya, suaranya tercekat. Jangan lari, dengarkan aku. Dia berhenti, tubuhnya tegang. Tapi pria yang mendekat bukanlah monster yang mengusirnya. Dia adalah bayangan dari dirinya sendiri, matanya merah, wajahnya ditandai oleh penderitaan. Dan kemudian, yang mengejutkan Kirana dan beberapa penduduk yang lewat, Bima yang agung jatuh berlutut di hadapannya. Maafkan aku, isaknya. Air mata yang tidak pernah ia izinkan mengalir kini jatuh bebas, membasahi paving blok alun-alun. Kirana, maafkan aku. Aku bodoh, buta, sombong, dan tolol. Aku tahu segalanya sekarang, jebakan, kebohongan, tapi tidak ada yang bisa menjadi alasan atas apa yang kulakukan padamu, atas apa yang kukatakan padamu. Aku menghancurkan hatimu dan menghancurkan hatiku sendiri dalam prosesnya. Aku mencintaimu, Kirana. Aku mencintaimu lebih dari apapun dalam hidup ini. Dan jika kau memberiku satu kesempatan terakhir, aku bersumpah akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa aku layak untukmu dan anak kita. Kirana menatapnya, air matanya sendiri mengalir di wajahnya. Rasa sakitnya masih ada, luka yang dalam. Tetapi melihat pria yang angkuh dan tak tergoyahkan itu berlutut, benar-benar hancur, menyentuh sanubarinya. Dia tidak mengatakan ya, tetapi juga tidak mengatakan tidak. Berdirilah, Bima, bisiknya. Orang-orang melihat. Rekonsiliasi adalah proses yang lambat dan hati-hati. Dia menyewa sebuah kamar di satu-satunya penginapan di kota itu. Hari demi hari, dia membuktikan perubahannya dengan tindakan, bukan kata-kata. Dia menemaninya ke pemeriksaan dokter. Dia duduk dalam diam di sampingnya di alun-alun. Dia belajar untuk mencintainya lagi, kali ini dengan kerendahan hati dan kepercayaan. Momen yang menyegel awal baru mereka datang 2 minggu kemudian di tengah malam, air ketuban Kirana pecah. Di rumah sakit kecil kota itu, Bima memegang tangannya selama proses persalinan, membisikkan kata-kata penyemangat dan cinta. Dan ketika tangisan nyaring si kecil Rafa memenuhi ruangan, itu bukan hanya suara kehidupan baru, tetapi lagu penebusan mereka. Melihat Bima menggendong putra mereka, wajahnya diubah oleh cinta yang begitu murni dan absolut, sisa es terakhir di hati Kirana mencair. Beberapa bulan kemudian, rumah mewah Bima menjadi tempat yang berbeda. Pintu-pintunya selalu terbuka, dan suara yang paling umum adalah tawa si kecil Rafa. Fania dan Reza menghadapi konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka, diasingkan dari lingkaran yang sangat mereka hargai. Kisah Bima dan Kirana menjadi legenda yang dibisikkan, sebuah dongeng modern. Tetapi bagi mereka, itu adalah sesuatu yang jauh lebih nyata. Itu adalah bukti bahwa cinta sejati bukanlah kontrak di atas kertas, tetapi pilihan setiap hari, pilihan untuk memaafkan, untuk percaya, dan untuk membangun kembali, bahkan dari abu yang paling menyakitkan. Bersatu, mereka adalah keluarga yang ditempa bukan dalam kemewahan atau kenyamanan, tetapi dalam api ketidakpercayaan, dan terlahir kembali lebih kuat, lebih murni, dan akhirnya tak terpisahkan. Dan demikianlah akhir perjalanan Kirana, Bima, dan si kecil Rafa, sebuah keluarga yang lahir dari kontrak dan terlahir kembali oleh kekuatan pengampunan. Sungguh sebuah perjalanan bagi Bima dan Kirana, bukti bahwa bahkan hati yang paling terlindungi pun bisa hancur, berbuat salah besar, tetapi juga belajar untuk memaafkan. Kita melihat cinta lahir dari sebuah kontrak, hampir hancur oleh ketidakpercayaan, dan terlahir kembali oleh kekuatan penebusan. Nah, sekarang giliran Anda. Momen mana yang menjadi favorit Anda? Pengungkapan yang mengubah segalanya di malam pernikahan? Pembelaan yang mengubahnya dari algojo menjadi pelindung? Atau penebusan dosa dengan berlutut di alun-alun, membuktikan bahwa cinta menuntut kerendahan hati? Tinggalkan komentar Anda. Jika kisah tentang cinta yang terlahir kembali dari abu ini menyentuh hati Anda, bagikanlah. Peluk erat dan sampai jumpa di lain waktu, di mana kita akan terus membuktikan bahwa cinta terkuat bukanlah yang tidak pernah salah, tetapi yang selalu menemukan jalan untuk memaafkan.